warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Medianti dengan NIM 2024-122904 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Reguler 3 Semester 3. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu guru Madrasah Sanawiyah yang berada di Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah. Di sini ulun izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama ulun Dina Medianti dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Jadi setelah ulun memperkenalkan diri, sebelumnya ulun minta maaf karena banyak betakun ulun. Jadi ulun betakun tentang banyak, mulai dari nama sampai di mengajar ya. Jadi untuk nama Tian dan riwayat Tian, nama ibu Nur Azimunawara. Kalau riwayat dari SD diingat. Kalau SD itu ibu dari SD Sonakanyar, MTS itu di Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah, MA-nya SMK Darul Istiqamah, terus lanjut kuliah ke STAI Darul Ulum Kandangan. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih yang memotivasi Tian memilih profesi sebagai guru? Menurut ibu, guru itu profesi yang sangat mulia pertamalah. Selain itu, ibu hendak membangun karakter sebuah remaja, baik perempuan maupun laki-laki, yang dimana mereka itu pantas dibimbing dan juga diarahkan oleh seorang guru atau pengajar. Untuk selanjutnya, nilai atau prinsip apa sih yang ibu pegang dalam menjalani profesi ini? Kalau profesi guru ini, menurut ibu itu yang pertama itu keikhlasan, karena dalam sebuah profesi itu kan guru, kalau misalnya gurunya aja tidak ikhlas dalam mengajar, bagaimana seorang yang kita didik itu akan mengambil pembelajaran dari kita. Jadi yang pertama itu adalah ikhlas, kedua itu tanggung jawab, yang ketiga itu kita harus benar-benar loyal dengan pekerjaan kita. Sebelum masuk pembelajaran, apa yang ibu siapkan terlebih dahulu? Biasanya itu ibu mempersiapkan yang pertama itu RPP, yang kedua itu materi, baru sebuah pembelajaran atau metode-metode yang lain. Yang terakhir itu kita harus menyesuaikan bagaimana ruang lingkup di dalam kelas. Untuk metode pembelajarannya seperti apa, Bu? Sering yang sering ibu gunakan itu biasanya yang paling nyaman lah itu diskusi ya, menyesuaikan dalam keadaan kelas. Terus biasanya itu tanggung jawab, atau kalau misalnya sudah bosan nih anak-anak dalam mengambil sebuah belajar gitu, ibu biasanya menggunakan kayak role playing. Nah itu juga bisa. Kan di kelas ini kadang siswa ada yang cepat tanggap, ada yang lambat. Jadi untuk menyesuaikan pembelajaran itu, kemampuan siswa yang beragam kayak apa caranya? Karena tadi kan ibu sudah melakukan yang namanya penyesuaian di dalam kelas. Jadi ibu itu sebelum masuk kelas itu harus pertama menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Nah, yang kedua, kalau misalnya anak-anak itu memang rewel atau misalnya tidak bisa ditagur lah, ibu biasanya menggunakan pendampingan khusus setiap istirahat, bisa atau di akhir pembelajaran. Apa sih bentuk pengembangan diri ibu melakukan sebagai guru? Yang pertama biasanya ibu mengikuti yang namanya seminar, workshop, atau juga pelatihan-pelatihan yang dimana di dalamnya itu memiliki sumber. Itu ada yang namanya kayak pembicara ya, mereka itu sangat menunjang guru untuk memberikan pelatihan agar mampu menjadi pendidikan baik.
Menurut Ibu nih, apa kunci utama menjadi guru profesional di dalam era global sekarang ini? Kunci utamanya itu yang pertama tadi bertanggung jawab dalam sebuah konsekuensi di sekolah, karena tanggung jawab itu memang kita harus loyal dengan profesi kita. Selain itu bentuk kita aktif dan juga loyal di sekolah, kita juga harus menaati peraturan-peraturan yang ada. Jadi bagaimana Ibu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan kelas itu bagaimana? Menurut Ibu, pertama kita harus bisa memberikan interaksi yang baik kepada anak-anak kita, karena interaksi yang baik itu akan memunculkan sebuah diskusi atau komunikasi antar guru dan juga murid. Nah, makanya ketika ada komunikasi itu, maka suasana itu akan terjalin di dalam kelas. Bagaimana Ibu memahami dan menerapkan kode etik dalam keseharian? Pertama, menjadi seorang guru itu kita harus bersikap adil, jujur. Tadi menanamkan kode etik ya, adil, jujur, bertanggung jawab, dan bersikap profesional. Dalam kompetensi pedagogik, bagaimana sih Ibu memastikan siswa itu benar-benar memahami materinya? Yang pertama saya melakukan evaluasi, kedua Ibu melakukan refleksi, yang ketiga itu melakukan umpan balik terhadap siswa. Dalam kompetensi kepribadian, bagaimana Ibu menjaga sikap dan keteladanan di hadapan siswa? Guru itu cerminan siswa ya. Jadi yang pertama kita harus bersikap baik, pertama di lingkungan mereka. Yang kedua, kita memang benar-benar mencerminkan bagaimana seorang guru yang bertanggung jawab, adil, dan juga baik ketika bersama mereka. Jadi mereka akan menerapkan apa yang kita lakukan juga. Selanjutnya, menurut Ibu nih, apa tantangan terbesar di dunia pendidikan di era global sekarang ini? Menurut Ibu, tantangan terbesar itu adalah ketika kita itu bertantangan dengan namanya gadget ya. Gadget itu kalau misalnya kita menyalahgunakan, itu akan bersifat buruk. Meskipun gadget itu ada berdampak positif dan juga negatif, jadi itu yang sangat bertantangan bagi Ibu. Jadi selanjutnya, bagaimana Ibu menghadapi kemajuan teknologi yang masuk ke dunia pendidikan? Teknologi ini sangat bermanfaat banget ya untuk pendidikan kalau kita memang benar-benar menggunakannya. Dan Ibu pun juga sangat menggunakan teknologi di zaman sekarang, karena di zaman sekarang itu sangat canggih. Apalagi sekarang ada namanya AI atau Google, TikTok itu kan bukan hanya joget-joget, tapi di sana ada sebuah sarana yang memudahkan kita untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya nih, strategi Ibu agar siswa siap bersaing di era global dan digital itu seperti apa? Jadi strategi Ibu agar mereka itu siap bersaing di zaman sekarang, Ibu akan membekali sebuah motivasi yang akan membangun mereka, dan agar mereka bisa berpikir kritis, kreatif, dan juga inovatif. Untuk pengalaman mengajar apa sih yang paling berkesan bagi Ibu? Pengalaman mengajar paling berkesan itu ketika kita belum siap dengan keadaan, tapi dalam keadaan itu kita dituntut untuk siap dalam menghadapi suatu hal, seperti misalnya menyikapi sebuah sikap yang tidak bisa dikondisikan, tapi saat itu juga kita bisa meminimalisirnya kepada siswa, dan kita bisa mengubah yang buruk menjadi yang baik. Apa
satu hal yang ingin Ibu tingkatkan dalam proses pembelajaran pendidikan? Oke, menurut Ibu agar lebih mempersiapkan teknologi atau misalnya agar lebih kreatif supaya anak-anak bisa memberikan pola pikir mereka kepada kita dan juga sehingga mereka bisa belajarnya nyaman, berpikir kritis dan juga lebih siap untuk menjadi siswa yang bisa dalam segala hal. Untuk pertanyaan terakhir ini, harapan Ibu untuk masa depan pendidikan di Indonesia seperti apa? Oke, harapan Ibu ya, sebenarnya kita sebagai pendidik itu bukan seorang guru yang sangat-sangat profesional, kita juga banyak belajar, akan tetapi banyak harapan-harapan Ibu untuk anak-anak Ibu, murid-murid Ibu, agar mereka itu lebih menggunakan teknologi dengan baik, berpikir kritis, dan juga mereka lebih kreatif dalam menunjang masa depan yang gemilang. Terima kasih banyak Bu sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ulun. Alhamdulillah jawaban dari Pian sangat puas, sangat puas juga dengan jawaban Pian dari pertanyaan-pertanyaan Ulun. Terima kasih banyak dengan Tarela karena sudah merepotkan Pian, menyita waktu Pian mengajar. Ibu minta maaf juga kalau misalnya jawaban Ibu itu di luar dari prediksi karena itu yang Ibu alami gitu.